Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, selamat malam semuanya sahabat Kenari. Selamat ketemu lagi, selamat hari Jumat. Selamat datang kembali di acara Bincang Kenari kita yang kalau nggak salah kita udah episode ke-24 malam hari ini. Sebelum kita akan mulai berbincang-bincang, saya mau punya pertanyaan nih buat yang udah join nih, udah banyak banget yang join malam hari ini. Ada nggak sih yang lagi mencari rumah atau yang lagi ada rencana nih mau beli rumah atau yang punya impian nih suatu saat aku pengen punya rumah yang seperti apa sih? Boleh banget buat ditulis di kolom komennya ya teman-teman semua, biar kita sama-sama buat sharing, kita ngobrol-ngobrol malam hari ini. Malam hari ini kalau kita bicara soal rumah itu kan salah satu kebutuhan pokok semua orang, sandang, pangan, papan. Makanya dia menjadi salah satu kebutuhan pokok yang pasti harus dimiliki. Selain itu rumah juga adalah salah satu aset, salah satu investasi jangka panjang. Kalau bisa kita bilang investasi jangka panjang karena nilainya itu akan terus naik setiap tahunnya. Walaupun jangka waktunya panjang tapi nilainya akan tinggi pada akhirnya. Nah, untuk malam hari ini kita akan berbincang mengenai potensi pasar perumahan bersubsidi. Nah, Bapak Ibu dan sahabat Kenari semua, kita kedatangan salah satu pakar kita untuk berbincang malam hari ini, yaitu dengan Bapak Insinyur Indra Utama yang merupakan pemimpin redaksi dari majalah Properti and Bank dan juga Ketua LSP Area Indonesia. Untuk sahabat Kenari yang punya pertanyaan nih mengenai pembahasan kita malam ini, boleh langsung ditulisin aja di kolom komennya, kolom chat. Nanti saya akan pilih untuk ditanyakan kepada Pak Indranya langsung ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, sekarang mungkin kita boleh undang Pak Indra untuk langsung join. Pak, mana nih Pak Indranya? Kita lagi tunggu Pak Indranya untuk join dengan kita. Halo. Halo, selamat malam Pak Indra. Malam. Halo, selamat malam Pak Indra. Ya, malam Bu. Malam. Apa kabarnya Bapak? Sehat baik, Pak? Ya, alhamdulillah. Sehat. Semua teman-teman salam sehat semua. Salam sehat juga Bapak. Ya, Oke. Di mana ini? Di tempat kita Pak, di Kenari Jaya Pak. Salah satu outletnya kita. Masih di kantor? Iya. Wih, luar Kenapa, biasa Pak? ini. Luar biasa masih di kantor. Iya, kan pengen ngobrol-ngobrol sekalian nih sama Bapak nih Pak. Iya, ini Pak, program apa rutin ini ya, Kenari ya? kenapa? Iya betul Pak. Jadi kita biar sekalian sharing juga Pak. Banyak ilmu, banyak tambahan pengetahuan juga gitu Pak. Biar Waduh, bisa. saya Iya. baru Baru baca pertama nih kali ya Pak. Bukan, saya barusan baca ada komen apa hubungannya Pak Indra dengan Kenari Jaya nih. Nah, ini Bu Marina harus jelasin dulu ini. Nah, ini tepat banget hubungannya Pak Indra sama Iya. Kenari Jaya ada ya Pak ya. Nah Pak Indra, kebetulan banget nih, senang banget, terima kasih waktunya udah bisa join dengan kita malam hari ini ya Pak ya. Sama-sama. Ini udah banyak nih teman-teman kita yang udah siapin pertanyaan nih, karena temanya kan cukup menarik nih Pak.
potensi pasar perumahan bersubsidi gitu. Iya. Nah, kalau rumah subsidi kan akhir-akhir ini kan lagi kayak banyak orang yang tertarik nih Pak. Lagi banyak Iya. orang yang karena mungkin harganya terjangkau dan memang membutuhkan rumah. Kalau tadi saya bahas, rumah itu kan salah satu kebutuhan pokok ya Pak ya, gitu. Iya, Nah, betul. boleh sedikit diterangkan nggak sih Pak, apa sih rumah bersubsidi itu, plus minusnya, atau mungkin banyak yang tanya apa bedanya sama rumah sederhana atau rumah sangat sederhana gitu Pak? Gitu. Di mana Iya, sih iya. bedanya Oke. rumah subsidi itu? Iya, iya. Ini apa? Diskusinya bakal menarik ini malam ini, Bu Marlina. Kita lihat Iya, ya. kondisi bisnis properti kan secara umum sekarang kan hampir hampir dibilang benar-benar sedang kondisi yang sangat terpuruk ini ya. Iya. Eh, ini kondisi pandemi ya yang nggak bisa kita hindari sebenarnya kan. Mm-mm. Biasanya kita ngobrol di kafe nih, di mall nih jam segini kan, tapi udah nggak bisa. Sekarang di layar ya Pak. Iya, jam Iya. 7 mall udah Udah tutup tutup. kan. Iya, jadi Mm-mm. kita bisa maklum Iya. kalau lihat mall kan turun banget ininya pengunjung, Omset. okupansinya Iya, apalagi kan. betul. Iya. Jadi Betul. ada kebetulan salah satu teman saya punya outlet restoran di mana di mall-mall. Mm-mm. Ada Mm-mm. 60 titik di mall-mall. Sekarang hanya yang operate tinggal satu. Coba bayangin itu kan. Wow. Dari 60 Iya. cabang gitu kan karena mall Tinggal benar-benar satu. tinggal pengunjungnya anjlok sampai hampir 90%, tinggal sisa 10 sampai 20% aja sekarang sisa yang datang. Sama juga hotel Pengunjungnya ya. juga. Ya, pengunjung mall sekarang. Terus Iya. hotel. Hotel juga parah lagi sekarang kan kemana-mana kan dilarang ini. Jadi 90% itu Mm-mm. okupansi hotel sekarang drop. Walaupun banyak hotel sekarang mencoba cari model-model inovasi baru ya untuk nyiasati jangan sampai Iya, benar-benar betul. kosong. Sama office juga, anak saya Mm-mm. sampai hari ini masih kerja di rumah nih. Kerja dari rumah ya Perkantoran Pak. kantoran Sudirman itu hampir 70 sampai 80% turunnya. Sampai Mm-mm. termasuk juga meskipun ada beberapa perkembangan menarik, ada beberapa office ya, hasil ini kita liputan di media redaksi udah mulai rame lagi ya walaupun kemarin udah mulai ada PPKM lagi, pembatasan lagi kan. Terus ada juga beberapa penjualan rumah komersil itu ada beberapa lokasi yang booming juga. Kemarin salah satu developer di Ciawi itu penjualannya cukup cukup signifikan gitu. Ada Itu di untuk Serpong. developer. Itu rumah komersil gitu. Memang nggak semua ya. Kalau saya pikir ini gimana ya? Mungkin kayak teman-teman udah pengen beli rumah dari dulu ketahan hampir selama setahun ya pengennya beli juga karena mereka Mm-mm. udah nabung mungkin kan. Tapi kan nggak semua nih, Mm-mm. nggak semua developer yang bisa seperti itu gitu. Nah, yang menarik Mm-mm. sekarang ini, yang masih tetap survive ini, memang teman-teman developer yang bangun rumah subsidi. Ya, nah ini mungkin yang Iya. tema Iya, kita betul. malam hari ini buat ngobrolnya ini rumah subsidi itu apa Rumah sih, gitu subsidi, kan? betul Pak. Ya, jadi Iya, gini, boleh dong Pak ibaratnya diinfoin. gampangnya kita inilah ya, ini sebenarnya keinginan dari pemerintah untuk menyediakan rumah untuk masyarakat yang nggak mampu, ya, nggak mampu Oh, dalam pengertian tetap memiliki penghasilan, tapi tidak penghasilan. seperti masyarakat yang lain yang mampu beli rumah komersil gitu kan. Nah, rumah komersil kita tahu lah harganya yang ya mulai dari Udah eh, melambung ya Pak. 300 300 ke atas sampai miliaran. Di mana di BSD itu ada rumah yang Mm-mm. satu unitnya dijualnya 30 miliar.
Wow. 30 miliar. Nah, coba bayangin siapa yang bisa beli untuk masyarakat kita yang Keren banget. nggak mampu kan. Ya mungkin kalau Iya. investor yang punya ini ya mungkin rumah di situ ya nggak terlalu mahal itu kan. Nah, jadi alasan itulah pemerintah menyiapkan subsidi untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Rendahnya seberapa nih? Nah, ini kan perlu tahu. Bu Iya betul Marlina, Pak, itu berapa yang mau nih? ditanyain. Kalau, kalau perlu gajinya berapa sekarang kalau boleh tahu nih? Biasanya yang pengen diketahuin orang tuh kalau misalnya mau beli rumah, kemudian Iya. dia harus misalnya lewat bantuan cicilan nih, pasti setiap bulannya gitu, yang masuk kategori untuk bisa memiliki rumah subsidi ini gitu Pak. Iya, iya. Makanya tadi saya agak Mm-mm. kepancing mau nanya berapa sih gajinya Bu Marlina gitu kan. Karena salah satu Kalau itu ukurannya nanti rahasia Pak. karena itu salah satu ininya Bu Marina untuk masyarakat yang Mm-mm. bisa mendapatkan atau membeli rumah subsidi itu Oh, gajinya nggak boleh lebih dari 8 juta sekarang. Jadi kalau gajinya oh Bu ada Marina maksimum berarti ya Pak ya. betul 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 karena kalau enggak udah nggak subsidi lagi namanya gitu kan. Jadi rumah subsidi itu Hmm. eh, pemerintah mensubsidi bunganya ya. Sekarang bunganya itu Oh, harusnya bunga pasar kalau nggak salah sekarang sekitar berapa ya di bank-bank itu mungkin 13%-an atau kalau nggak salah ya. Nah untuk rumah-rumah subsidi sekarang hanya dipatok mungkin sekitar 5, sekian berapa lah gitu ya, hampir 50% di bawah bunga bunga pasar. Sisanya itu pemerintah yang subsidi. Ya, jadi saat ini yang disubsidi itu oh, bunganya, bunganya yang disubsidi. bunganya Terus berarti ya. pemerintah, ya bunganya. Terus Mm-mm. harganya pemerintah Mm-mm. patok tidak bisa boleh lebih dari ya mungkin sekarang sih rata-rata masing-masing daerah itu beda-beda. Tidak boleh lebih dari 160-an lah, ya 160 juta. Jadi kalau Oh, punya gaji 8 jutaan ya mm-mm. terus dapat rumah harga 160-an juta nah itu Juta. bisa dapat subsidi bunganya itu yang disubsidi Oke. sekian tahun oleh pemerintah gitu dan ada syarat lagi yang lain belum pernah Apalagi punya tuh Pak? rumah belum punya rumah. Oh, harus rumah pertama. Harus rumah pertama Ah, gitu ya Pak. betul betul jadi kalau udah punya Oh, rumah apalagi rumahnya mewah jangan ngambil mm-mm. rumah subsidi ya kira kan wah ini nanti bisa diambil bisa diinvestasi juga gitu kan ya jadi eh, ubah juga dulu tuh mindset gitu kan karena yang dapat rumah subsidi belum yang punya rumah dan belum pernah mendapatkan Harus yang subsidi. benar-benar membutuhkan berarti ya Pak. Betul, betul. Nah, ini sebenarnya masyarakat masih banyak yang belum tahu, Bu Marlina. Mm-mm. Apa Mm-mm. mereka sebenarnya eh, punya punya hak untuk mendapatkan fasilitas itu. Cuman yang kelihatan, Mm-mm. waduh, rumah harganya makin mahal, padahal ada fasilitas rumah-rumah subsidi gitu. Nah, banyak juga orang salah Oh, ini ya, salah masyarakat ya, salah salah mm-mm. persepsi. Dipikir rumah subsidi itu yang bangun itu pemerintah, gitu kan? Yang bangun Mm-mm. Iya. ada yang bangun bank BTN gitu. Karena kan dulu kita tahu yang menyalurkan rumah subsidi bunga subsidi ini bank BTN. Jadi image-nya ya Mm-mm. Mm-mm. bangun rumah subsidi itu BTN. Padahal padahal enggak. Yang bangun itu developer yang bangun. Ya, Tetap jadi apa? developer ya Pak. Developer yang bangun baik swasta ya. Bisa juga pemerintah dalam hal ini mungkin bisa BUMD, bisa BUMN atau itu Mm-mm. Perumnas gitu. Itu Bu Malina. Jadi Hmm. banyak orang pikir wah mau investasi beli rumah subsidi, oh jangan kasihan nanti Belum tentu bisa saudara-saudara juga gitu ya Pak. nggak bisa. Apalagi kalau gajinya udah lebih dari
8 juta. Beli rumah yang, Iya, iya, yang harga betul, betul. 300-an aja udah bisa itu. Gitu. Iya, Pak. Jadi Oke, tadinya pengen ini Pak. investasi investasi apa? Mau investasi rumah subsidi banyak-banyak ya. Rencananya lagi pengen cari-cari juga sih, Pak. Pak, kalau tadi kan Iya, bicara iya, soal iya. pengembang nih, Pak. Dia kan dibangun sama Iya, developer pengembang betul. yang bukan, maksudnya nggak harus pemerintah juga gitu ya, Pak. Nah, kalau Betul, betul, sekarang betul, betul. kan mungkin pengembang juga kan ada kena imbas ya, Pak, dari pandemi ini gitu ya, Iya, Pak. Nah, iya, iya, sementara iya, kita iya. tahu kalau untuk rumah subsidi itu speknya kan mungkin sudah lebih terbatas spek untuk secara bangunan. Ya, Nah, itu ya, ada info nggak sih, iya, Pak? iya. Maksudnya kurang lebih maksudnya gimana nih sih dari sisi pengembang itu menyikapi si pandemi ini gitu? Apakah mereka akan menurunkan kualitas lagi gitu atau bagaimana sih, Pak? Iya, iya, ini menarik nih, menarik diskusinya nih. Kondisi sekarang memang ya tadi yang saya sampaikan di awal kan semua Mm-mm. semua tertekan ini, semua terpuruk ini kan. Apa boro-boro mau beli belanja tanah atau apapun ini untuk menghabiskan Rumah, iya. yang lama aja masih susah kan. Kemudian sekarang ada juga apa masalah lain karena pandemi juga banyak bidang usaha yang sekarang juga nggak jalan kan. Nah ini juga Iya, menjadi betul. pertimbangan perbankan untuk menyalurkan KPR termasuk KPR subsidi gitu kan. Mulai dibatasi hanya bidang-bidang atau unit usaha tertentu gitu yang masih dianggap Masih survive bisa kan. survive gitu ya, Pak. Mm-mm. Betul. Ini kita bicara ini ya, bicara umum ya. Terus Iya, Pak. pegawai negeri, tentara, polisi itu masih bisa diterima oleh bank Oh, gitu untuk kan. di perumahan subsidi itu ya, Pak? Oh iya iya iya. Karena tadi kalau soal subsidi Oh, kan batasannya kan kita tahu di harga rumah tadi oh, kan. Itu yang iya, iya. masih. Nah, yang saya maksud tadi itu apa? eh Bank nggak semua yang mengajukan diterima gitu. Mungkin dulu kita Mm-mm. ambil contoh buruh pabrik yang gajinya ya sekitar 8 jutaan, apa ya sekarang yang agak sedikit terpuruk juga. Mungkin pemasok inilah misalnya pemasok ke restoran-restoran gitu kan perusahaannya. Nah kan ini agak Mm-mm. sedikit tanda kutip agak agak mengkhawatirkan ini masa depan perusahaan ini. Nah ini bank agak sedikit menahan untuk tidak tidak menyetujui Memberi. pengajuannya. Apalagi eh, bank-bank yang memang ini kan untuk ada istilah kuota nih ya. Ini kita bicara kembali ke subsidi lagi. Oh, oke. Pemerintah Mm-mm. memberikan subsidi bunga eh, itu dibagi-bagi ke bank-bank yang bekerja sama untuk ya misalnya bank BTN sekarang terbesar ya. Misalnya bank apa ya? Kalau Terbesar, DKI iya betul. kita ambil sebut bank BJB misalnya, bank-bank Jawa Barat, dia dapat kuota untuk menyalurkan misalnya sekian miliar itu untuk masyarakat yang tidak mampu di Jawa Barat. Itu diberikan Mm. 100 unit misalnya kan. 100 unit ya. Karena juga dibatasi nih. Nggak juga semua bisa mendapatkan gitu kan karena terbatas juga ini anggarannya kan. Nah, untuk Mm-mm. yang ASN dan TNI Polri tadi besar kemungkinan bisa diterima ya pengajuannya bisa masuk Mm. dalam kuota yang tadi. Tapi buat Buat pabrik tadi yang kebetulan diragukan perusahaannya bisa jalan terus, nah ini mungkin bank mm. nggak akan kabulkan untuk KPR subsidinya gitu loh. Jadi kira-kira Oh, seperti itu. tapi Ya. berarti dari secara maksudnya
pengembang itu masih berpotensi ya Pak ya. Walaupun maksudnya dengan kondisi pandemi seperti saat ini, tapi dengan banyaknya kelonggaran kan berarti dia masih punya potensi untuk mengembangkan usahanya ini kan ya Pak. Pembangunannya tetap berjalan berarti ya Pak. Masih, karena kebutuhannya memang sangat-sangat tinggi, Mbak Marlina. Tahun ini mungkin subsidi yang disiapkan oleh ada lembaga PPDBP namanya ya, ini yang menyalurkan bukan menyalurkan, maksud saya membagi ke bank-bank yang kerjasama untuk subsidi bunganya itu untuk tahun ini 2021 mungkin sekitar 157.000 unit ya. 157.000 unit ya Pak. 157-an ya, 157 sekian lah ya. Detailnya saya seluruh Indonesia itu ya Pak. Seluruh Indonesia itu. Nah, inilah nanti akan dibagi-bagi penyalurannya ke bank-bank pelaksana yang sudah kerjasama dengan PPDBP gitu kan. Nah, ini yang sekarang sekitar ada asosiasi pengembang itu ada sekitar 20-an ya, developer ya. Ada 20 untuk asosiasi rumah. Iya, nah campur lah. Ada Ray kan, ada Apersi, iya, betul. Ada Himpera, ada Apernas Jaya, terus ada Asprumnas, ada apa lagi, ada Pengembang Indonesia. Ya ada 20-an sekarang yang diakui lah oleh pemerintah. Cuman mungkin yang besar-besar itu sekitar 4 atau 5 asosiasi ya. Yang pertama kita tahu itu Ray, cuman Ray kan juga punya semua tipe, ada subsidi, ada komersil, ada mall, ada apartemen juga. Nah, yang lain juga gitu, tapi mereka lebih banyak ke rumah sederhana, rumah subsidi ini gitu kan. Nah, saya dapat info kemarin untuk ada asosiasi Apersi ya. Apersi itu mungkin targetnya tahun ini target jeleknya katanya mereka sekitar 50 ribuan unit itu dari target yang dari PPDBP tadi ya. Terus Himpera sekitar 47.000 unit targetnya untuk rumah subsidi nih. Jadi maksud saya karena kebutuhan memang besar dan teman-teman developer memang mematok angka walaupun kondisi sekarang nggak bagus, tapi permintaan memang ada. Karena kebutuhan pokok itu ya Pak. Betul, ya betul. Apernas Jaya 30.000 unit tuh. Nah kemarin Apersi Banten aja dia akan bangun 15.000 rumah subsidi di Banten. Unit room. Iya, jadi memang permintaannya masih ada, masih besar malah. Berarti ini kabar baik banget sih Pak buat kita salah satu vendor untuk perumahan nih ya Pak. Gitu kan kalau Kenari Jaya. Dan memang mungkin informasi buat teman-teman yang ikut join malam hari ini juga kan kita juga bisa masuk juga gitu berarti Pak untuk ke pasarnya rumah subsidi ini berarti ya Pak gitu. Iya, sangat. Jadi ini menarik nih, ini menarik. Jadi dulu saya pernah diskusi sama salah satu Menteri Perumahan Pak Yusuf Asari ya, sekarang beliau udah almarhum. Nah saya diskusi, Pak, untuk rumah subsidi ini saya bilang apa aja sih yang disubsidi oleh pemerintah gitu kan. Saya waktu itu juga pengen tahu banyak juga gitu kan. Harusnya tanahnya disubsidi juga lah gitu kan, dipatok gitu, biar nggak terlalu tinggi. Kan sekarang ini rumah subsidi harga segitu ya jauh. Bisa kalau Bekasi udah Bekasi ujung gitu kan, atau udah ke Tambun, udah kalau ke arah barat mungkin udah searah Serang, udah nggak mungkin lagi. Serpong aja udah mahal, tadi 30 miliar di BSD kan. Nah,
ternyata tanah nggak bisa di apa disubsidi, belum disubsidi. Artinya ya harga pasar juga. Akhirnya cari tanah yang harga paling ini 200 ribuan untuk bisa masuk harga 160 ribu ke bawah tadi itu gitu kan. Karena yang disubsidi itu hanya bunga, hanya bunga. Saya bilang, Pak, apa nggak bisa materialnya juga disubsidi? Saya bilang. Wah, Mm-mm. itu daerah kekuasaannya apa? Eh, kalau nggak salah seperti material gini perindustrian ya atau perdagangan? Perdagangan Nah, dan perindustrian sih Pak. ya perindustrian kan. Nah, agak beda nih. Harusnya dari perindustrian yang mungkin bisa menekan harga atau disubsidi harga material untuk rumah subsidi itu lebih murah gitu kan. Nah, ini kan bangun rumah subsidi, teman-teman, tapi materialnya kan tetap harga komersil. Ya kan? Nah, ini yang akhirnya ya kualitas rumahnya yang akhirnya dikorbankan. Ini mungkin tadi pertanyaan Mbak Marlina mungkin ke sini nih. Ya, teman-teman kan juga developer udah untungnya tipis banget itu rumah subsidi itu, tapi karena memang Iya. kebutuhannya tinggi, pemerintah juga apa meminta teman-teman developer juga ikut kontribusi membangun gitu kan, ya udahlah, apalagi Mm-mm. pasarnya masih ada, untung-untung sedikit, ambil aja lah gitu kan. Malah kadang-kadang yang tanda kutip masuk pula pengembang-pengembang yang nggak apa nggak bertanggung jawab gitu loh, kena potensi pasar permintaannya memang masih bagus gitu kan, Masih masih bagus ya Pak. masih bagus gitu ya. Nah, Nah, harusnya harga material itu juga mm-mm. disubsidi gitu kan. Nah, ternyata enggak gitu karena itu dari domainnya. Yang dibutuhkan ini ya mungkin kepedulian dari teman-teman produsen material nih. Mungkin keramik ya, ini kalau Hmm, untuk rumah subsidi bolehlah kita kasih harga spesial gitu. Tapi kualitas keramiknya jangan jangan berkurang gitu jangan kan. diturun. Menurun. Atau nih kalau kenari kan khusus di kunci-kunci. Saya pernah lihat ada proyek perumahan rumah sederhana ya. Eh, Mm-mm. lokasi ya memang bukan di Jakarta ya. Saya sebutlah di Sumedang ya. Sumedang ya. Dia bangun hampir berapa itu? Ada sekitar 10 titik ya. Kebetulan bupati di sana juga support ya. Lokasi lumayan, Mm-mm. desainnya saya lihat lumayan karena udah siapin juga di depannya itu kalau mau ditambah atau nanti siapa tahu mereka peningkatan apa gajinya meningkat, mungkin akan bikin garasi, beli mobil gitu kan. Tapi apa kunci apa namanya gagang rumah itu begitu saya lihat Handle-nya ya Pak. ke dalam handle-nya, aduh cilik banget gitu loh, kecil gitu. Terus kalau saya ini dia mungkin bisa patah gitu loh. Padahal maksud saya udah sayang-sayang gitu kan pintunya padahal dari aluminium itu malah. Dari sisi itu lu bagus. Terus Oh, saya lihat mm-mm. engselnya juga. Waduh nih kalau ada yang yang emosi-emosi marah atau apa nggak usah Didorong ditendang di gitu ya. rumah udah udah patah itu. Ya, maksud saya itu bukan Mm-mm. dimaklumi, jangan kita maklumi bahwa untungnya kecil, akhirnya pengembang cari akal-akalan, asal jadi aja gitu kan, kuncinya nggak yang bagus gitu kan. Nah, padahal mungkin, nah jangan-jangan nih Kenari Jaya punya punya produk yang sebenarnya bisa lah untuk masuk ke ke perumahan subsidi gitu kan. Atau mungkin subsidi dikit lah harganya gitu kan untuk rumah subsidi biar masyarakat yang tinggal di rumah subsidi kuncinya juga nggak jelek-jelek amat gitu, baru masuk sebulan udah patah gitu kan, pintunya juga baru Bisa dua kenal bulan Kenari tiga Jaya bulan juga ya Pak. Iya, tapi Kenaria punya nggak produk seperti itu? Jadi mungkin maksud saya bisa bisa Mm-mm. berkontribusi juga gitu dari sisi perusahaan bahwa Kenari Jaya punya produk juga loh ini untuk masyarakat berpenghasilan rendah untuk rumah subsidi. Kita subsidi juga nih harga kunci-kunci kita misalnya gitu. Iya. Kalau di kita Pak, kebetulan nih mungkin informasi juga nih buat sahabat Kenari, buat teman-teman yang ikut join kita malam ini Pak. Jadi kita di Iya. Kenari Jaya itu kita punya satu brand Pak.
namanya Beleza. Dan itu kita bisa masuk, iya kita bisa banget buat masuk ke perumahan subsidi tersebut gitu. Jadi memang makanya tadi waktu Bapak bilang dari rencana 2021 ini ada banyak banget nih ribuan rumah yang mau dibangun, itu langsung ting 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 gitu, kayaknya langsung oke, ini potensi banget nih buat kita juga, informasi menarik gitu Pak buat kita juga gitu. Itu khas pengusaha itu, langsung ngeliat ininya ya, peluangnya ya. Peluang, betul, karena kan topik kita malam ini potensi Pak, potensinya bukan cuma buat berarti maksudnya buat dari kami nih, buat dari Kenari Jaya, dan kemudian potensi juga buat masyarakat nih Pak yang lagi benar-benar lagi cari rumah nih. Mungkin aku boleh ini ya Pak, karena ini udah banyak banget nih Pak yang pengen tanya nih dari tadi. Kalau dari pertanyaannya dari Pak Rinto Moreno nih Pak. Pak, fokus perumahan subsidi. Pak Rinto ini dari Kenari Jaya Pak. Pak, fokus perumahan subsidi saat ini ke arah wilayah mana yang akan dibidik pemerintah? Kurang lebihnya informasinya. Kalau berdasarkan backlog yang sekarang masih kita bisa pakai lah sekitar 11 jutaan gitu kan, hampir semua daerah itu punya jatah ya. Nah, kemarin saya dapat data ada sekitar 10 atau 15 provinsi ya, saya lupa detail satu persatu, yang memang kebutuhan rumah subsidinya itu tinggi ya, lebih tinggi lah dibanding daerah lain ya. Salah satu kalau nggak salah itu Jawa Barat masih ya, terus Jogja juga itu masih tinggi. Tapi kalau untuk rumah subsidi, saya pikir ini semua wilayah ini merata. Makanya hampir semua bank pembangunan daerah itu dapat jatah untuk menyalurkan subsidinya, kredit, karena untuk subsidi bunganya, karena memang semua membutuhkan gitu. Jadi nggak ada misalnya daerah ini prioritas gitu, ya tergantung kebutuhan masing-masing juga di daerahnya. Oke. Pak, ada lagi nih Pak yang tanya. Kalau dari sisi market, ini pertanyaannya dari Pak Putra Pamela ya Pak. Kalau dari sisi market, apa yang perlu diperhatikan dari pemilihan rumah bersubsidi selain dari developernya? Mungkin apakah dari, aku tambahin mungkin sedikit, kayak apa dari lokasinya juga penting, atau apanya mungkin Pak selain dari developernya? Iya, jadi gini, karena tingginya permintaan dan kebutuhan untuk rumah subsidi ini ya, itu banyak sekali oknum-oknum yang ya menurut saya sih ini bukan pengembang yang sekarang kita tahu lah, apalagi dia punya asosiasi yang jelas. Mereka pasti nggak mau lah mempertaruhkan reputasi mereka gitu kan. Buat mereka ini kan bisnis mereka sekian lama gitu. Tapi ada oknum-oknum yang melihat ini wah permintaannya bagus gitu kan, ya udah cari-carilah lahan gitu kan, nggak tahu lahannya entah dibeli lunas atau enggak, ya udah mulai gitu kan, ya diharapin nanti ada pembayaran dari booking fee, nanti bisa bayar lokasi. Nah, ini kadang-kadang kan nggak seperti yang dibayangkan, itu nggak semudah itu juga gitu kan. Akhirnya ya tengah jalan ya meleset, ya ternyata uangnya habis buat kebutuhan pribadi gitu kan, nggak jadi itu rumah gitu kan. Nah, ini memang harus juga masyarakat juga harus waspada juga gitu. Jadi pengembangnya ya harus dicari tahu gitu kan, mereka tuh di asosiasi mana sih gitu kan, untuk jaga-jaga jangan sampai
jangan sampai salah salah beli kan. Nah, pemerintah sekarang juga udah mulai ketat ya. Malah dari spek bangunannya pun kalau nggak sesuai dengan standar yang pemerintah buat, itu bisa nggak cair juga subsidinya gitu kan. Nah, bisa berabe juga kan. Nah, ini untuk melindungi masyarakat tadi itu gitu kan. Cuman kadang-kadang gitu. Saya pernah menyaksikan ada rumah subsidi yang septic tanknya nggak ada. Kan Oh, coba bayangin. iya benar. Kasihan kan? Kasihan Kasihan, masyarakat. Pak. Baru beli udah bongkar untuk bangun subsidi gitu. Mereka untuk beli itu Extra aja cost DP-nya ya udah gitu ya. iya, mereka beli itu aja udah sekian lama untuk bisa dapat bayar DP-nya gitu kan. Nah, ternyata materialnya segala macam atau yang tadi saya contohin kuncinya tadi itu udah rusak gitu kan. Jadi kalau bisa kita berikan masyarakat itu yang memang siap huni, layak huni, mereka nggak ya kalaupun mereka mau renovasi lagi dapat rezeki ya silahkan gitu kan. Jadi itu juga harus kita ketahui ya. Kalau lokasi itu pasti, tapi eh, gimana sih ngomong lokasi yang strategis buat rumah subsidi sekarang nggak bisa kita samain dengan beli rumah Rumah. komersil gitu kan. Kita bisa milih gitu kan. Nah, kalau ini ya kita harus siap-siap berpikir jauh dari ya kalau sekarang pusat kota gitu kan. Karena untuk harga tanah 200.000 itu untuk bangun rumah subsidi udah ya di Bekasi aja udah nggak ada, Depok udah nggak ada itu. Jadi bukannya apa bukannya nggak ada yang jual, memang harga tanahnya nggak udah nggak Harga masuk. tanahnya yang udah nggak, iya, udah nggak Iya. masuk ke harga pasar rumah subsidinya ya, Untuk Pak ya. rumah subsidi. Jadi teman-teman kalau ada yang mau beli, kalau tiba-tiba ada yang jual rumah subsidi harga 160 misalnya di Depok, nah perlu juga teliti itu. Jadi, wah ini kok rumah Diselidiki subsidi dulu ya, Pak. selidiki itu. Jadi selain pengembangnya, legalitas tanahnya gitu kan, cek dulu semua. Dan ada dia di asosiasi mana gitu. Terus ada, nah sekarang ini ada pemerintah berikan ya semacam apa ya? Saya sebut semacam apa ya? Mungkin kayak sertifikasi lah. Itu ada nomor bahwa ini termasuk di salah satu asosiasi dan punya akses untuk mendapatkan subsidi gitu. Jadi lebih banyak ini kalau teman-teman mau beli rumah subsidi tadi setelah syarat-syarat tadi terpenuhi gitu. Itu, Bu. Marlina. Iya, paham-paham. Ya. Nah, Pak, kalau tadi kan ketersediaannya sebenarnya banyak nih, Pak, untuk rumah subsidi sendiri. Cuma ini ada yang menarik nih, Pak. Ada yang kirim pertanyaan dari bisnis Kito. Dia tanya, kenapa rumit ya proses pengambilan rumah subsidi? Mungkin boleh dibantu jelaskan, Pak. Maksudnya seproses pengambilan. Kalau kenapa, Pak? Dari sisi mana? Atau mungkin boleh dari bank, developer, atau dari mananya nih? Atau mungkin boleh dibantu jelaskan, Pak. Maksudnya kalau misalnya nih ada yang kita pengen nih ada yang pengen cari rumah bersubsidi nih. Step-stepnya seperti apa setelah tadi kita ketemu nih, oke, developernya oke, kemudian lokasi udah asosiasinya kita udah tahu. Nah, next stage-nya selanjutnya itu seperti apa sih, Pak, untuk kita bisa dapetin si rumah bersubsidi itu? Oke, ya. Jadi tadi yang saya sampaikan karena pasarnya memang besar, ini banyak sekali tanda kutip oknum lah ya yang memanfaatkan ya katanya mau bangun rumah subsidi padahal cuma mau tanda kutip mau crime lah, mau ngambil uang muka. Nah ini harus betul-betul harus benar-benar diwaspadai gitu kan. Jadi kalau ada penawaran rumah subsidi dengan harga sangat murah seperti itu ya harus diantisipasi itu.
benar-benar apa eh, di dicek benar itu keberadaannya gitu kan. Nah tadi diinformasikan soal ditanyakan soal apa tadi? Caranya. Untuk dapat caranya ya. Sekarang ini Iya. beda nih ya, dalam informasi yang sekarang sangat terbuka dibanding mungkin awal-awal 90-an itu nyari subsidi memang nggak banyak, developer juga nggak banyak yang bangun. Perumnas dulu yang paling banyak, kita tahu ada Perumnas 1, Perumnas 2 di Bekasi, di mana di Depok gitu Iya, kan. banyak. Nah itu Perumnas dulu yang benar-benar memulai untuk bisa bangun rumah subsidi ya, karena betul-betul dari pemerintah. Nah sekarang ini udah banyak swasta juga yang bangun gitu ya. Akses informasi untuk cari tahu rumah subsidi sekarang itu udah sangat banyak ya. Mulai dari yang tadi yang saya sampaikan dari PPDPP gitu kan, mereka itu banyak ini banget, hampir seluruh Indonesia informasi untuk beli rumah di sana, dan mereka rajin bikin program kerjasama juga dengan developer, dengan bank pelaksana, bahkan bikin pameran gitu kan di luar kalau dulu mereka offline kan ya, di daerah-daerah itu mereka buat. Sekarang juga ada websitenya. Terus Kementerian PUPR itu juga punya punya website yang rumah bersubsidi gitu kan. Tinggal pilih tuh di daerah mana mau kita cari. Jadi dari sisi informasi menurut saya sekarang sudah cukup banyak ya. Bank-bank juga karena mereka sebagai bank pelaksana penyalur subsidi bunga itu juga punya channel untuk informasi, apalagi bank BTN. Ada gitu referensi kan. ya Pak? Ada referensi, dan itu harusnya adalah rumah-rumah subsidi yang dibangun oleh anggota asosiasi pengembang yang cukup kredibel lah gitu kan. Jadi minimal udah nggak ragu lah gitu kan, dibanding kalau yang dibangun oleh mereka nggak gabung sama asosiasi manapun. Jadi menurut saya sih informasinya udah sangat terbuka ya. Jadi mulai dari persyaratan lokasi. Berarti lebih mudah lah ya Pak sebenarnya ya Pak. Mudah. Nah, cuman mungkin masyarakat ini mungkin masih belum familiar nih. Ya, ini buat subsidi, ini fasilitasnya buat siapa sih, berapa? Nah ini mungkin ini tugas kita termasuk media juga ke depan untuk sosialisasikan ini. Ini ada pertanyaan saya lihat tuh banyak itu Oh iya. Ini dari siapa, Mbak Marlina nih? Apakah benar jika ingin melunasi lebih cepat kredit rumah subsidi tidak bisa? Ya ini menarik pertanyaannya nih. Iya. Saya sih detail seperti ini kurang memahami ya. Tapi dari sisi mekanisme bank harusnya sih bisa. Iya, rumah subsidi kan perlakuannya sih sama. Tapi saya nggak tahu nih, karena sama yang disubsidi, iya, karena yang disubsidi itu kan bunga selama 15 tahun misalnya. Nah itu kan udah begitu. Udah dibayar di muka begitu. Mekanismenya benar. Nah, jadi kalau misal dilunasi lebih cepat, ya nggak layak disubsidi dong ini gitu kan. Jangan-jangan udah bisa beli cash di depan gitu kan. Ini udah bukan masyarakat berpenghasilan rendah lagi ini. Jadi maksud saya nih, kalau dari sisi logika subsidi ya harusnya memang nggak bisa, karena kan udah dihitung subsidi kecil kemungkinan untuk kecil kemungkinan untuk dia melunasi lebih cepat berarti ya Pak. Betul, walaupun mekanisme bank boleh aja kan, paling bayar penalti kan biasanya. Penalti biasanya, iya. Oke, Pak, ini ada lagi nih yang bertanya banyak banget nih Pak, dari Mitra KPR Syariah nih Pak. Kenapa sebagian lahan rumah subsidi adalah daerah pesawahan Pak?
Nggak semuanya juga, nggak semua Enggak ya juga. Pak? Tapi ini lebih lebih Atau ke mungkin karena yang luas mungkin ya Pak? yang pasti sih harganya lebih murah mungkin itu. Iya, ya, 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 Mm-mm. kalau kita bicara apa idealisme dari peruntukan ya, jangan Mm-mm. juga semua dijadiin rumah juga lah. Nanti kalau sawah pun dijadiin rumah, nanti kita makan apa nanti? Nggak ada nanti, nggak ada lagi nanti Iya, padi kita ya Pak. iya. Ya, walaupun harganya memang murah gitu kan, mungkin dibikin perumahan subsidi gitu kan. Tapi kalau kayak di kita di sini Pak yang dekat daerah Jabodetabek itu biasanya yang paling dekat di mana sih yang Bapak tahu nih mungkin informasi juga yang kalau ada yang berminat nih yang sekeliling Jabodetabek itu kurang lebih ada di daerah mana aja sih? Di Bekasi itu saya tahu masih ada beberapa teman-teman ya developer yang masih masih bisa jualan rumah subsidi di harga Bersubsidi. 160-an gitu kan. Nah, itu pun mereka kadang-kadang nyari buat strategi ambil sebagian itu dibangun rumah menengah gitu kan untuk bisa Mm-mm. sedikit cari karena harga tanahnya mereka udah beli di atas 200 sebenarnya gitu kan. Tapi biar lokasi itu bisa hidup, ya mereka bangun juga rumah subsidi di bagian sebelah mana dan lokasinya masih dekat gitu. Di Tambun itu masih banyak itu perumahan subsidi yang dibangun. Terus kalau di Tambun ya Depok Pak. memang udah nggak susah. Ya, Tambun masih banyak. eh kalau Tangerang itu beberapa perumahan besar itu masih punya walaupun nggak banyak stoknya ya. Karena itu mereka tetap butuh Mm-mm. untuk untuk gimmick pasar gitu di proyek mereka. Di Depok emang agak agak susah itu. Harga tanah juga udah tinggi dan sekarang itu Depok udah mulai membatasi. Ya mungkin karena harga tanah tadi Udah juga mulai ya. padat ya Pak. Mm-mm. Betul. Mereka malah Depok sekarang lebih banyak dorong ke apartemen juga malah sekarang. Selain Oh, rumah-rumah menengah. udah mulai ke atas berarti ya Pak. Mm-mm, 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 mm-mm. Karena harga tanah, lagi-lagi harga tanah lah untuk rumah subsidi itu masalah terbesarnya adalah harga tanah. DKI jangan harap lagi ada rumah subsidi. Makanya Pak Anies, Gubernur DKI itu mencoba untuk mencari solusi bangun yang pakai DP ya ke atas ya, Mm-mm. DP nol gitu. Oh, nah Itu ini penjelasan upaya. Bapak nih sepikiran dengan ada pertanyaan dari Neftalena underscore Asia 318. Ini sama nih pertanyaannya sama saya nih Pak. Pak, apa orang luar Gimana? kan tadi ada di Bekasi, ada di Iya. luar kota mungkin yang paling banyak. Apakah orang Nah, dari luar tempat tersebut bisa beli rumah bersubsidi? eh, syaratnya cuma tadi itu. Jadi lokasi ya silahkan aja ya. Oh, Satu berarti nggak soal terbatas gaji, wilayah ya Pak? enggak, enggak, gaji gitu kan. Kalau memang Mm-mm. gajinya masih berada di batasan tadi 8,5 Maksimum. ke bawah, nah, ya maksimum 8 gitu, dia bisa dapat. Kemudian tadi belum pernah terima subsidi kan, belum pernah punya rumah ya. Persyaratan ininya ya, itu aja sebenarnya. Jadi dia mau beli di mana, misalnya dia kebetulan kerjanya di Kenari, di Sunter gitu kan. KTP-nya kebetulan di Mm-mm. mana? Di Depok gitu kan. Tapi kebetulan dia mau belinya di Bekasi misalnya nggak ada masalah gitu. Nggak ada Ya, karena masalah ya. tidak ada persyaratan itu gitu kan, tidak ada persyaratan lokasi gitu kan. Oke. Ini menarik Syaratnya sekali nih tadi, Bapak pembicaraan. ya, Banyak banget. Dan kalau untuk berarti secara garis besar eh, potensi untuk perumahan bersubsidi ini berarti memang masih sangat besar ya Pak. Baik untuk yang
kita konsumen yang mau mencari, baik Ya, untuk kita yang jadi vendor untuk ke properti itu sebenarnya masih sangat besar ya, berarti ya Pak. masih sangat besar. Jadi kalau kita lihat apa model apa masyarakat kita itu piramid ya. Nah, posisinya di bawah itu yaitu posisinya MBR itu kan sangat besar itu. Mm-mm. Ya, makin ke atas dia akan makin kecil kan. Nah, itulah potensi yang Mm-mm. masih membutuhkan rumah tadi itu. Itu kita belum bicara yang nggak dapat gaji loh, yang belum itu lebih banyak lagi. MBR itu Apa? masyarakat berpenghasilan rendah ya Pak ya. Betul, 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 betul. Mm-mm. Iya. Oke, Itu kita belum masuk berarti ke yang sektor informalnya itu. Kita masih bicara yang bekerja di perusahaan, yang buruh pabrik gitu kan. Masih banyak lagi yang mm-mm. punya usaha, mungkin penghasilan dia bisa seperti itu juga, 8 jutaan juga gitu. Nah, itu belum kita bicarakan. Oke, Pak, mungkin ini terakhir nih pengen tanya sama Bapak. Kira-kira waktu yang tepat untuk kita beli rumah itu kapan menurut Bapak nih? Apakah kita harus kumpulin uang dulu nih sampai terkumpul baru beli rumah, atau kita eh, cicil-cicil-cicil, atau kita ambil fasilitas gini? Kalau menurut Bapak seperti apa sih, Pak? Kalau rumah subsidi kan menurut saya sih DP-nya kan nggak terlalu besar lah ya. Itu kan sekarang varian bervariasi ada 10 sampai 30% lah, ini tergantung konsumennya nih. Mana nanti dia akan bayar DP. Karena makin besar DP kan nanti pasti cicilannya juga makin makin ringan gitu kan. Yang pasti jangan sampai cicilannya ini melebihi sepertiga dari gaji nih. Jadi jangan, kalau kalau sekarang cicilan sekitar 2 jutaan, nah ini kan masih tercover lah dari gaji 8 setengah tadi gitu kan. Jadi kalau ditanya waktunya kapan beli, kalau dilihat DP-nya Mm-mm. nggak besar tadi, sekarang belinya nih. Sekarang kalau udah punya cicilan Sekarang tadi ya, gitu Pak. kan, sekarang Mm-mm. sekarang. Karena sekarang ini developer lagi butuh cash sekarang. Mereka kalau misalnya dibatasi peraturan dari perbankan, ya udahlah kita jual Mm-mm. jual kafling aja lah dulu gitu kan. Nah terus jual kafling, waduh ini masyarakat masih agak ini nih, masih agak terbatas ininya dananya. Ya udahlah kita kasih lagi diskon gitu kan, Mbak. Tuh kan beda nih. Coba kalau lagi kondisinya bagus, developer semua pasang posisi di atas gitu kan, mau beli boleh, mau enggak sudah Mm-mm. gitu kan. Ya kalau mau pertanyaannya tadi ya, termasuk untuk rumah subsidi menurut saya, sekarang beli, tapi Sekarang tetap ya. hati-hati, tetap hati-hati Mm-mm. gitu. Yang tadi itu ya, Gitu. Pak ya, Yang memperhatikan developernya, lokasi, kemudian ya, latar belakang legalitas tetap asosiasi, legalitasnya semuanya ya, Pak. ya, betul. Terus ikutilah ininya tahap-tahapan ininya, dan progresnya juga harus dilihat. Jangan sampai kita udah bayar ini masih setahun masih masih tanah juga gitu kan. Nah, ini perlu dicurigai itu gitu. Iya bener, jangan udah ngangsur-ngangsur tapi akhirnya nggak terbangun gitu ya Pak ya. Ini ada pertanyaan Mbak Melia, siapa ya nih? Saya nggak lihat Iya Pak, atasnya. Apa tuh? Apa tuh ya? iya ini malah lagi masih ada yang bertanya sih Pak. Iya, oke oke. Mungkin ini last last pertanyaan terakhir nih buat Bapak. Kalau katanya Apa kalau nanti tiba-tiba, uh, kalau masih ada nanti pertanyaan-pertanyaan lain, nanti bisa dikirim juga, nanti bisa di-share lagi juga di IG kan, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin yang udah masuk tapi belum sempat dijawab nih. oh boleh banget ya Pak ya. Gitu. Boleh, Mungkin boleh. untuk pertanyaan terakhir, paling terakhir Pak, ini aku mau tanya Oke. dari Pak Rinto lagi nih bertanya nih Pak.
kira-kira kalau pemilik rumah subsidi itu boleh direnovasi nggak sih, Pak? Boleh, boleh, boleh. Itu yang Boleh ya? tadi saya sampaikan kan. Jadi mungkin konsepnya rumah tumbuh, terus kalau dia ada rezeki, dia kamarnya ditambahin atau apa ditingkatin, udah punya anak gitu Masih kan. memungkinkan Terus banget dia ya. sangat sangat memungkinkan tergantung Sangat dari apalagi memungkinkan. apalagi kalau dia cicilnya udah hampir lunas gitu kan, dia bisa apa Mm-mm. top up lagi kan untuk bisa Iya, apa, renovasi gitu. Itu Bu Malina. iya. Tapi ngomong-ngomong Ih, di Kenari mm-mm. Jaya apa karyawannya ada berapa? Ada banyak sekali, Pak. Nah, itu Kalau harusnya total, mm-mm. harusnya kalau yang gajinya tadi yang apa yang udah memenuhi syarat untuk bisa ambil rumah subsidi itu bisa kerjasama dengan pengembang ya, cari yang lokasinya Mm. apa dekat, udah bikin namanya eh, Kenari Jaya Residen gitu kan, wah kan keren itu. Jadi udah Ide kayak bagus iya, tuh, Pak. Iya, iya ya. jadi udah Mm. jadi kayak kompleks perumahannya Kenari Jaya kan. dan dan Mm-mm. kunci-kuncinya engselnya semua udah pasti pakai Baleza standarnya Ah, itu kan. iya, Iya, betul. Cakep ya, Pak. jadi bisa Siap, kita siap, siap. sampaikan ke teman-teman pengembang kalau memang ada rencana seperti itu, cari lokasi yang Mm-mm. terbaik gitu kan. Apa terus persyaratannya dari Kenari kumpulkan gitu kan. Teman-teman di Iya. Kenari yang belum punya rumah itu bisa di itu. Waduh, nih katanya 450 Nih, orang nih. dijawab. Wah, ini Dijawab siapa yang sama Pak Bapak. Hendra? Ih, Pak Hendra Iya, Syarifuddin itu iya, presiden direktur kita, Bapak. iya, itu luar biasa itu Pak Hendra, Mm-mm. semangatnya luar biasa. Saya salut itu. Kemarin kan sempat bikin apa kayak Zoom juga, banyak yang tanya itu, luar biasa Pak Hendra itu katanya. Dan gaul ya, artinya teknologi beliau ikut ini. Itu 450 udah punya rumah semua belum? Yang belum punya rumah Sun, aja Pak. dengan Segera, Pak. oh iya iya iya. Coba nanti kita Makanya diskusikan itu. informasi malam ini menarik banget sih, Pak. Iya iya Kayaknya iya satu iya. jam nggak cukup ya, Pak, buat kita ngobrol-ngobrol ya, Pak ya. Oh ini udah berapa lama? Udah berapa lama nih? Udah 1 jam nih, Pak, kurang lebih. Wah, Gitu. nggak Jadi berasa. Nggak nggak berasa. berasa sama sekali. Iya Kita iya. udah sampai di ujung acara nih, Pak. Di acara Ya, kita malam hari ini. Saya ya. mewakili Kenari Jaya. Terima kasih banyak ya, Pak Indra, udah Sama-sama. menyempatkan waktunya Sama-sama. malam hari ini. Iya. Terima kasih, Iya, informasinya mudah-mudahan sangat-sangat berguna sangat buat kita semua. mudah-mudahan bermanfaat. Gitu. Ada Iya. banyak masukan juga. Terima kasih Iya, banyak, iya, Pak. iya, iya. Dan Iya. dan untuk sahabat Kenari juga saya berharap bisa dapat juga informasi yang menarik dari pencerahan mungkin ya dari pembicaraan kita malam hari ini. Dan jangan lupa nanti kalau udah beli rumah, handle-handlenya dan aksesorisnya diganti ya dengan produk-produk Kenari Jaya. Iya, Gitu. Dan sponsor. ya, dan saya juga mau mengingatkan untuk sahabat Kenari untuk terus menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan menjaga jarak untuk kita tetap menekan angka COVID-19 ini. Terima kasih Iya. banyak untuk semuanya. Jangan lupa follow sosial media kita ya, Pak. Dan Iya. buat teman-teman semua Iya. untuk mendapatkan informasi terbaru dari Kenari Jaya. Terima kasih Bapak, terima kasih Oke. semuanya. Selamat malam. Nanti kita bisa diskusi lagi langsung dengan teman-teman pengembang lagi. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih.